Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan pembangunan pertanian. Apa pentingnya pembangunan pertanian? Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Di samping itu, lebih dari 60% penduduk hidup dari pertanian. Demikian juga penduduk kita di Indonesia ini lebih dari 260 juta. Tepatnya ada 268 juta. Ini berpotensi akan rawan pangan. Di samping itu juga pembangunan pertanian diharapkan bisa mencegah pangan impor. Inilah pentingnya pembangunan pertanian. Namun kita sadari bahwa kendala-kendala dalam pembangunan pertanian tentunya ada. Seperti petani-petani kita masih banyak yang subsisten. Di samping itu, banyak petani-petani kita ini adalah petani kecil, petani gurem. Luas usahanya, lahan usahanya hanya 0,2 hektar saja. Ini suatu kendala. Dan problemnya yaitu terdapat kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. Inilah. Demikian juga adanya alih fungsi lahan yang terus-menerus yaitu berkembang. Oleh karena itu tentunya perlu adanya pendekatan agribisnis, yaitu pendekatan baik itu usaha di hulu, on farm-nya, maupun di hilirnya, off farm-nya. Saudara-saudara sekalian, untuk itu, maka konsep agropolitan adalah sangat penting, di mana ada interaksi antara desa dan kota pertanian dalam suatu wilayah tertentu. Di mana desa yaitu sebagai penghasil bahan primernya. Kemudian di kota pertanian ini dia sebagai penyedia sarana produksi, pengolahan hasil pertanian maupun pemasarannya. Ini. Saudara-saudara sekalian, modernisasi pertanian perlu dilakukan. Kita lihat sekarang sudah mulai adanya modernisasi pertanian. Namun ini sebenarnya merupakan salah satu instrumen daripada pembangunan pertanian juga. Ini. Modernisasi alsintan sudah kita lakukan. Umpamanya dengan alat-alat traktor. Kemudian demikian transplanter, kultivator, dan lain sebagainya. Ini merupakan yaitu suatu modernisasi alat-alat mesin pertanian kita. Tujuannya apa? Untuk efisiensi daripada dalam usaha budidaya pertanian. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya tantangan mengenai revolusi industri 4.0 ini, dalam bidang pertanian tentunya harus kita lakukan. Baik itu kaitannya dengan masalah penggunaan drone, penggunaan drone penebar benih, drone untuk pupuk, drone untuk pestisida dan lain sebagainya, yang dikendalikan oleh yaitu komputer dalam jarak yang jauh, robot tanaman padi, automatic yaitu traktor. Ini tentunya perlu dilakukan dalam rangka kita modernisasi daripada pertanian kita.
Namun tidak kalah pentingnya juga yaitu modernisasi riset kita lakukan dengan kita, sehingga kita akan mendapatkan suatu varietas-varietas baru. Pemetaan baik itu tanah maupun unsur hara, yaitu dengan menggunakan citra satelit, adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, pentingnya kita itu tentunya mendapatkan suatu data yang tepat, yang real time. Itu perlu. Data ini perlu dalam rangka kita pembangunan pertanian kita, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah tepat sesuai dengan yaitu kondisi lapangan. Maka daripada itu, dari Kementan telah men-launching sistem pusat data pertanian yang disebut dengan AWR, Agriculture War Room inilah. Sehingga apa? Data-data ini bisa tepat, real time. Oleh karena itu ini penting bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pertanian. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan suatu tantangan baru bagi kita semuanya, pada pemuda-pemuda kita untuk tertarik di bidang pertanian. Adanya smart farming, dengan digitalisasi dan automatisasi, ini adalah penting kaitannya dengan masalah pertanian. Tentunya menarik kita bicarakan. Marilah kita bicarakan pada pertemuan ini. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pembangunan pertanian di Indonesia dari masa ke masa. Saudara-saudara sekalian, apa pentingnya pembangunan pertanian itu? Kita itu mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar. Lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup dari sektor pertanian. Sehingga penduduk sangat besar ini yang lebih dari 200 juta, tepatnya adalah 268 juta, ini berpotensi akan rawan pangan. Di samping itu, dengan pembangunan pertanian ini bisa menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, sehingga tentunya perlu dilakukan pengembangan, yaitu usaha pertanian baik hulu sampai hilirnya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang selanjutnya adalah menghadapi era global. Kalau kita tidak persiapkan, kita kembangkan pertanian kita, bisa jadi kita nanti akan terjadi yaitu kebanjiran dari luar ini. Kemudian untuk itu maka perlu kita memproteksi kebanjiran komoditas dari luar ini. Saudara-saudara sekalian, di samping itu pembangunan penting untuk mendorong pembangunan hilir sampai hulu maupun sektor jasanya. Pembangunan pertanian ini sebenarnya wujud nyata dari pengembangan ekonomi kerakyatan, mencegah urbanisasi, dan mempersempit kesenjangan desa dan kota. Sehingga pembangunan pertanian ini bisa membangun fondasi ekonomi yang kuat. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu perlunya adanya pembangunan pertanian ini untuk Indonesia itu untuk menyelamatkan bahwa penduduk Indonesia kita sangat besar, sehingga ini membutuhkan pangan yang besar. Dalam ini kita tidak boleh yaitu tergantung dari pangan impor. Dan jika terjadi kekurangan, ini akan membawa gejolak sosial di masyarakat. Oleh karena itu pentingnya pembangunan pertanian ini. Di samping itu, sebagian besar penduduk Indonesia kita itu hidup dari sektor pertanian. Kebutuhan manusia yang utama ini dan pertama sesudah
bernafas adalah makanan. Oleh karena itu, pangan adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu, sektor pertanian berpotensi menjamin kemakmuran daripada petani. Dan terlihat bahwa sektor pertanian itu paling stabil sendiri dikala yaitu kondisi yang kritis. Ini sudah saya jelaskan pada saat kita menjelaskan multifungsi pertanian. Saudara-saudara sekalian, kita mempunyai visi untuk tahun 2045 Indonesia ini bisa sebagai lumbung pangan dunia. Oleh karena itu tentunya harus kita mempunyai yaitu rencana kerja yang jelas dalam pembangunan pertanian itu untuk menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Saudara-saudara sekalian, sekarang apa kendala pembangunan kita? Yang pertama adalah kebanyakan usaha pertanian kita ini adalah pertanian rakyat, di mana yaitu tidak layak kredit dan tidak mensejahterakan petani. Dan petani kita masih banyak yang subsisten. Kemudian yang ketiga adalah pengairan kurang dan sangat fluktuatif. Kemudian akses terhadap ekspor kurang, ancaman bencana di mana-mana dengan adanya banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Ini merupakan yaitu suatu kendala dalam pembangunan kita. Kemudian kekurangan alat, modal kerja atau kredit, dan sarana dan prasarana produksi ini juga merupakan suatu kendala. Teknologi belum tepat guna, organisasi petani, dan tata niaga hasil pertanian yang masih sangat lemah. Demikian juga nilai tukar hasil yang rendah dan penyuluhan yang kurang optimal. Ini merupakan yaitu suatu pekerjaan rumah atau PR kita dalam rangka pembangunan pertanian. Saudara-saudara sekalian, apa strategi pembangunan pertanian kita? Yang pertama untuk meningkatkan sarana pengairan dan sarana produksi, mengembangkan usaha agribisnis, baik itu on dan off farm-nya, dari hulu sampai hilirnya, menghilangkan monopoli, kemudian mengoptimalkan penggunaan lahan terlantar dan marginal, kemudian memperkuat kelembagaan, dan tentunya adalah perlunya mengembangkan usaha atau industri pertanian itu di pedesaan dengan yaitu menerapkan konsep agropolitan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat problem kesenjangan masalah kawasan perkotaan dan pedesaan itu suatu masalah sendiri, di mana dengan adanya kesenjangan kawasan perkotaan dan pedesaan ini akan menyebabkan urbanisasi, di mana tersedotnya potensi pedesaan. Banyak pemuda-muda kita yang urbanisasi ke perkotaan. Kemudian yang kedua, semakin kurangnya pemuda tani. Ini salah satunya disebabkan karena urbanisasi ini. Karena apa? Karena pertanian dipikir kurang menjanjikan dan gengsi. Inilah alasan daripada pemuda kita. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah alih fungsi lahan yang tidak terbendung lagi. Banyak lahan-lahan pertanian kita yang beralih ke yaitu perumahan atau untuk industri. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Tentunya perlunya adalah pengembangan pedesaan melalui pendekatan pembangunan berbasis pertanian. Kawasan pedesaan yang mempunyai produk unggulan ditumbuh kembangkan menjadi kawasan agribisnis. Desa sebagai pemasok produksi primer
atau mentah, didorong untuk menghasilkan yaitu bahan olahan ini. Kemudian selanjutnya, tentunya perlu adanya pendekatan agribisnis, yaitu subsistem hilir dibangun, pengolahan, pemasaran, baik itu secara konvensional maupun online, maupun pembangunan berwawasan agribisnis. Artinya apa? Artinya pembangunan itu secara menyeluruh dalam sistem, yaitu agribisnis. Kita mengetahui dalam sistem agribisnis itu ada beberapa subsistem. Baik itu dalam subsistem agro inputnya, lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Kemudian subsistem agro outputnya, produk primernya, penanganan pasca panen, dan lain sebagainya. Kemudian subsistem agro processing tidak kalah pentingnya, yaitu pengolahan daripada hasil pertanian inilah kemudian menjadi hasil olahan. Kemudian dengan kemasan dan branding yang lebih menarik. Kemudian subsistem agro marketingnya yaitu kita dorong untuk lebih bagus ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian sekarang bagaimana pembangunan di pedesaan ini? Yaitu perlu didorong tidak hanya sekedar yaitu pada usaha on-farm-nya saja, namun usaha-usaha off-farm-nya yang belum yaitu kita tangani ini perlu didorong agar manisnya daripada pertanian dalam pengolahan hasil, dalam transportasi, dalam pemasaran dan pasca panennya itu yaitu tetap terserap di desa itu. Ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, konsep pengembangan kawasan agropolitan ini adalah saya rasa cukup tepat. Kawasan agropolitan itu apa? Yaitu sistem fungsional desa-desa dengan hierarki keruangan desa, yakni ada pusat agropolitannya atau kota pertaniannya dan desa-desa sekitarnya. Sehingga di sini ada yaitu suatu interaksi antara kota pertanian sebagai tempat penyedia sarana produksinya, sebagai pengolahan hasil pertanian yang dihasilkan dari desa, kemudian pemasarannya. Dan desa-desa sekitarnya yang meliputi di sekitarnya adalah sebagai wilayah produksi. Nah, kalau terjadi interaksi semacam ini adalah tentunya semua hasil pertanian baik itu dari on-farm maupun off-farm-nya yaitu bisa berada dalam suatu kawasan tertentu sehingga tidak akan keluar dari kawasan tersebut. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kota agropolitan atau kota pertanian ini sebagai kegiatan on-farm-nya, penyedia sarana produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran, dan desa sebagai wilayah produksi kegiatan on-farm-nya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita bicara masalah modernisasi pertanian. Sebenarnya adalah modernisasi pertanian itu sebagai instrumen pembangunan pertanian saja. Ya. Modernisasi pertanian itu merupakan perubahan besar dari pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju atau modern. Ini yang meliputi tentang kelembagaan pertaniannya, teknologi pertaniannya, pengembangan sumber daya alamnya, dan tentunya adalah regulasi. Terlebih yaitu kita pada zaman sekarang, yaitu penerapan teknologi
ini di bidang pertanian tentunya akan mendorong kegiatan pertanian ke arah yang lebih maju, mengarah pada otomatisasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat. Ini penting sekali untuk kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, modernisasi teknologi pertanian, khususnya pemerintah telah menjalankan ini. Perubahan dari teknologi tradisional ke teknologi yang maju, yang lebih efisien tentunya. Dengan modernisasi Al-Sintan misalnya, atau alat-alat mesin pertanian, yaitu dengan traktor roda 2 dan roda 4, pompa air, raise transplanter, kultivator, dan ekskavator. Ini merupakan yaitu suatu modernisasi dalam bidang Al-Sintan ini. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu biar lebih maju dan lebih efisien. Saudara-saudara sekalian, ini contoh traktor aplikasi pestisida. Kemudian ini seed drill untuk menanam benih dan berbagai jenis benih biji-bijian. Kemudian planter atau transplanter itu cocok untuk mentransplantasikan bibit padi ke sawah atau menanam bibit padi ke sawah. Saudara-saudara sekalian, ini mesin penanam padi transplanter ini. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, tidak kalah pentingnya dan bahkan ini adalah penting sekali, adanya modernisasi riset pertanian. Umpamanya, riset varietas komoditas baru melalui rekayasa genetik atau kultur jaringan dan kultur jaringan. Pemetaan potensi lahan dengan melalui citra satelit, teknologi pupukan organik, pupuk hayati, teknologi pengendalian hama terpadu, teknologi otomatisasi klimatologi, teknologi agribisnis berbasis IT, atau modernisasi laboratorium. Semua ini adalah merupakan hal yang penting dilakukan. Bahkan modernisasi riset pertanian itu seharusnya lebih maju ke depan. Karena ini untuk yaitu semua hasil riset ini tadi nantinya yang akan diturunkan, diaplikasikan di lapang kepada petani-petani kita tentunya. Saudara-saudara sekalian, ini citra satelit dalam untuk pemetakan tanah, pemetakan tata guna lahan, pemetakan potensi lahan, dan lain sebagainya. Ini tentunya adalah merupakan masa sekarang dan masa depan yang harus terus dikembangkan. Kemudian modernisasi teknologi pertanian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat modernisasi teknologi pertanian, harus mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Kalau kita melihat revolusi industri, ada 4 tahap atau 4 generasi. Yang pertama adalah revolusi yang pertama, yaitu abad 18, dengan ditandai dengan penemuan mesin uap. Revolusi tahap kedua, yaitu abad 18, ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi tahap ketiga, yaitu awal abad 20, dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu ditemukannya komputer dan robot. Kemudian pada saat ini kita masuk pada revolusi yang keempat, yaitu 4.0 ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Cirinya adalah interkonektivitas atau kesaling terhubungan serta sistem cerdas dan otomatis. Mesin dan sensor yang saling
terhubung menghasilkan data yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, untuk menghadapi tantangan ini umpamanya yang kita lakukan melalui implementasi 4.0 ini di bidang pertanian, diharapkan proses usaha tani menjadi semakin efisien, sehingga terjadi efisiensi, peningkatan produktivitas, dan daya saing. Umpamanya untuk penerapan teknologi 4.0, drone penebar benih padi, pupuk dan pestisida yang dilakukan dari jarak jauh, yang dikontrol dari jarak jauh, robot tanam padi, automatic traktor, dan mesin panen plus olah tanah yang terintegrasi. Saudara-saudara sekalian, tidak kalah pentingnya yaitu modernisasi sistem pusat data. Data merupakan yaitu bahan yang paling penting dalam menentukan suatu kebijakan. Kapan kita melakukan hal itu dan lain sebagainya tentunya berdasarkan data. Kapan kita import, kapan kita ekspor, dan lain sebagainya, maka menggunakan data ini adalah sangat penting. Oleh karena itu, Kementan telah men-launching sistem pusat data Agriculture War Room, yaitu AWR. Ini diharapkan AWR ini menjadi jembatan informasi bagi pengambil kebijakan dengan para petani dan penyuluh di lapangan. Dan AWR ini juga sebagai pusat kendali dan pemantauan, yaitu secara real time, kondisi pertanaman dan potensi pertanian di seluruh wilayah di Indonesia. Berapa hektar yang sudah siap panen, berapa hektar yang pada saat ini sedang penanaman, dan lain sebagainya, semuanya bisa dikontrol daripada AWR ini. Diharapkan yaitu secara optimal dengan adanya AWR ini merupakan suatu jembatan informasi bagi pengambil kebijakan. Saudara-saudara sekalian, kemudian dengan adanya yaitu pertanian di era digital ini, di mana ini merupakan tantangan bagi petani muda kita, adalah bagaimana perangkat digital itu dapat bermanfaat sesuai kiprahnya di bidang pertanian. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya yaitu mengenai smart farming. Smart farming ini tentunya ini merupakan zaman sekarang, era smart farming ini merupakan era digitalisasi dan automatisasi di bidang pertanian. Baik itu berkaitan dengan masalah input atau faktor produksi, kegiatan di lahan, penyajian produk akhir kepada konsumen, dan lain sebagainya, semuanya yaitu dibantu dengan adanya smart farming inilah, era digitalisasi inilah. Ini umpamanya kaitannya dengan kegiatan pengukuran pupuk dan pestisida nabati. Ini. Kemudian drone pengendali untuk pemupukan dan penyiraman, traktor terkendali jarak jauh, dan lain sebagainya. Peta digital ini. Kemudian pengukuran kandungan di dalam tanah secara digital. Ini. Pemasaran, promosi, lelang, jual beli dan komoditas dan lain sebagainya. Ini semuanya dilakukan secara online. Tentunya ini merupakan tantangan ke depan, dan ini tentunya yang pemuda kita harus bisa masuk di bidang pertanian yang sangat besar, yaitu memberikan harapan bagi para pemuda-pemuda kita untuk yaitu berusaha di bidang pertanian. Saudara-saudara sekalian yang kami cintai, komputasi pertanian. Komputasi pertanian ini adalah cara untuk umpamanya dalam rangka
pengendalian traktor, kendaraan pengatur panen, turun pengawas melalui smartphone, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya merupakan bagian daripada yaitu modernisasi pertanian di masa 4.0 ini. Ini suatu contoh yaitu bagaimana yaitu penaburan pupuk melalui yaitu drone yang bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan yaitu komputer. Ini alat semprot pertanian otomatis, ya. Dan ini yang paling kiri ini semuanya dikendalikan, baik itu pencahayaan, baik itu haranya, semuanya bisa dimonitor dengan adanya komputer. Ini drone untuk penabur pestisida yang dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian sensor pemanen dan pemupukan dan lain sebagainya, semuanya itu adalah apa? Dalam rangka untuk pembangunan pertanian kita ke depan yang lebih maju, lebih efisien. Namun apa kendala saat ini? Keberadaan petani yang jauh dari jangkauan infrastruktur dan sarana prasarananya. Ini penting. Banyak tempat-tempat tertentu yang yaitu tidak terjangkau, umpamanya oleh sinyal daripada telekomunikasi. Kemudian pendidikan petani kita yang masih rendah, belum siap untuk penguasaan teknologi. Penghalang yang lain adalah perilaku dan sistem sosialnya. Banyak petani-petani kita yang masih subsisten. Ini adalah penghalang dalam rangka yaitu kita melakukan smart farming. Saudara-saudara sekalian, saya rasa yaitu cukup sekian ya, kuliah saya. Ingat ada tugas. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.